Teori pembentukan alam semesta. Ada 5 teori pembentukan alam semesta. Yang pertama ada teori oscillating universe. Jadi, teori pembentukan alam surya yang pertama adalah teori oscillating universe. Teori ini berlangsung selama 30 miliar tahun. Teori ini biasa dikenal dengan nama teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi mengembang yang disebabkan dan diawali dengan masa ekspansi mengembang oleh adanya reaksi inti hidrogen, lalu terbentuknya galaksi-galaksi. Di sini ada suatu materi yang kemudian meledak sebagai Big Bang dan terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang. Bintang inilah yang disebut dengan expansion atau mengembang. Kemudian, galaksi dan bintang ini mempunyai umur dan massa. Ketika umur dan massanya sudah habis, maka energinya akan berkumpul. Nah, dia akan berkumpul di sini. Lalu, dia berkumpul menjadi satu dan disinilah disebut tahap contraction atau memampat. Setelah tahap contraction, kemudian akan meledak lagi sebagai Big Bang. Dan disinilah terjadi sebagai siklus materi. Tokoh di balik teori ini adalah Fred Hoyle, seorang astronomi yang dikenal dengan teori nukleusit. Yang kedua ada teori colliding universe. Teori pembentukan alam semesta yang kedua adalah teori colliding universe. Teori ini bermula dari ledakan Big Bang. Ledakan Big Bang menyebabkan timbulnya bayi-bayi gelembung. Bayi-bayi gelembung tersebut berisi matahari-matahari yang sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, matahari-matahari tersebut berkembang menjadi seukuran galaksi. Galaksi-galaksi di gelembung tersebut tidak hanya satu, dan gelembung tersebut pula jumlahnya ada banyak. Kemudian, karena setelah berkembang tadi, maka saling ada pergerakan dan terjadi tumbukan. Karena adanya tumbukan tersebut, bukan terjadi ledakan, tetapi gelembung-gelembung tersebut akan menyatu dan terbentuk galaksi atau alam semesta. Tokoh pada teori ini adalah Hiraya Peirce. Teori yang ketiga ada teori eternal inflation. Ketiga yaitu teori eternal inflation. Dikenal sebagai teori yang menyatakan bahwa periode pemuaian dari suatu alam semesta ini akan memuai lebih cepat dari kedipan mata. Jadi, pada teori ini menyatakan bahwa inflasi ini akan terjadi terus-menerus, maka disebutlah inflasi eternal. Nah, jadi kan tadi dijelaskan bahwa sikap gelembung itu akan memuai. Lalu apa sih Kak yang menyebabkan gelombang itu memuai? Nah, jadi pemuaian itu disebabkan karena adanya inflator, yaitu sebuah energi yang menyebabkan molekul ini mengembang. Jadi, bisa kita analogikan seperti kita mendidihkan air. Di situ ada gelembung-gelembung. Dan pada gelembung-gelembung itu ada sebuah energi, yang energi itu membuat ia mengembang. Kita nggak tahu nih Kak, bagaimana terjadinya gelembung-gelembung yang banyak ini. Nah, jadi gini ya. Pada mulanya ada seorang pencetus yang bernama Johnson, di mana ia menyatakan bahwa terdapat 2 gelembung besar. Kemudian saling bertabrakan, dan setelah dianalisis ada sebuah pilingan, disitulah letak gelombang mikrokosmos itu sendiri. Dan di situ terdapat intensitas cahaya yang berbeda. Tetapi, menurut perkembangannya, setelah 7 tahun diteliti oleh suatu badan yang berbasis antariksa, itu menyatakan bahwa ternyata terdapat ada 4 tanda yang menyatakan bahwasanya terdapat iringan yang menjadi tanda dari gelembung-gelembung itu bertabrakan.
Bagaimana perkembangan hipotesis dari teori ini? Jadi, perkembangan dari hipotesis ini sendiri ternyata ada yang pro dan kontra. Yang pro menyatakan bahwasanya dengan teori ini menjadi titik lanjut dari inflasi alam semesta itu sendiri. Tetapi kelompok yang kontra itu menyatakan bahwa dengan adanya teori ini tidak ilmiah atau tidak berdasarkan fenomena fisik. Teori yang keempat ada teori steady state. Teori pembentukan alam semesta yang keempat yaitu ada teori steady state. Nah, teori steady state ini yaitu berarti teori keadaan tetap. Menurut teori steady state atau teori keadaan tetap, alam semesta itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu terlihat tetap seperti sekarang ini. Jadi, alam semesta tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya mengalami perkembangan saja. Agar kestabilan alam semesta tetap terjaga, maka terbentuknya materi-materi baru itu memiliki kecepatan yang sangat lambat. Menurut para ilmuwan, kecepatan tersebut terbentuknya materi-materi baru itu yaitu 1 atom hidrogen per cm kubik setiap 1 miliar tahunnya. Nah, bagaimana sih perkembangan alam semesta sekarang ini? Jadi, semesta tetap dalam keadaan stabil. Bisa kita lihat dari maksud dari osmologi sempurna adalah homogen dan isotrop. Itu memiliki makna dan sama yang seragam. Bisa dilihat bahwa kondisi alam semesta pada zaman dahulu itu bentuknya kecil dan materinya juga masih sedikit. Kemudian alam semesta mengalami perkembangan bentuknya agak besar. Lalu materinya semakin banyak. Kemudian mengalami perkembangan lagi dan materinya lebih banyak lagi. Apa sih hubungannya teori steady state dengan Big Bang? Nah, teori steady state ini berlawanan dengan teori Big Bang karena di dalam teori Big Bang dijelaskan bahwasanya apa yang terjadi pada awal alam semesta sehingga pada teori steady state tidak ada keadaan awal dan akhir alam semesta. Nah, bagaimana sih perkembangan teori ini di zaman sekarang? Teori ini berkembang pada awal abad ke-20, namun teori ini ditolak oleh sebagian para ilmuwan karena di dalam bukti pengamatan menunjukkan kebenaran model ledakan atau dahsyat Big Bang dan usia alam semesta itu terbatas. Nah, tokoh yang menyatakan teori ini adalah James Jeans pada tahun 1920 dan ditelusuri oleh Thomas Gold pada tahun 1948. Teori yang terakhir ada teori Big Bang. Pembentukan alam semesta yang terakhir adalah teori Big Bang. Teori ini juga merupakan teori yang paling terkenal karena didukung oleh percobaan ilmiah. Selain itu, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana semesta itu terbentuk, tetapi juga bagaimana alam semesta akan berakhir. Teori ini menjelaskan bahwasannya alam semesta terbentuk gumpalan kecil atau bola kecil. Karena bentuknya sangat kecil, bola tersebut dianggap memiliki volume 0. Bola kecil ini juga memiliki massa jenis yang luar biasa. Dalam gumpalan kecil ini terdapat atom-atom yang terus bergerak, sehingga suhunya semakin lama semakin naik. Bentuk gumpalan akan semakin besar, hingga pada diameter 1,75 derajat Celcius, gumpalan ini meledak. Ledakannya mengeluarkan energi yang akan membentuk material-material alam semesta. Dari ledakan tersebut juga mengandung atom hidrogen. Atom hidrogen itu lama-kelamaan akan semakin banyak, sehingga kemudian berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen yang disebut nebula. Nebula tersebut lama-kelamaan semakin memadat dan suhunya pun semakin tinggi. Ketika sudah mencapai suhu yang tinggi, atom-atom hidrogen akan menghasilkan benang-benang yang berkelompok. Benang-benang yang banyak dan berkelompok dinamakan dengan galaksi. Di dalam galaksi terdapat banyak tata surya. Salah satunya yaitu
yang kita tempati saat ini. Pada tahun 1948, tokoh Josh Karmov melakukan perhitungan ulang tentang teori ini dan hasilnya itu sesuai. Kesimpulan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa teori pembentukan tentang alam semesta ini. Jadi apa sih Kak kesimpulan dari masing-masing teori tersebut? Nah, jadi yang pertama ada teori oscillating universe. Jadi, teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi suatu hari nanti akan menyusut kembali dan membentuk suatu materi kecil superatom yang bernama Mixed-Raj. Jadi kesimpulan yang kedua yaitu ada kesimpulan dari teori colliding universe. Nah, jadi setelah adanya Big Bang, di dalam teori ini menjelaskan bahwasanya terbentuk bayi-bayi gelembung yang berisi materi-materi dan semakin membesar karena tumbukan. Tetapi di dalam tumbukan itu terjadi bukanlah ledakan, tetapi malah menyatu dan menjadi alam semesta. Nah, jadi yang ketiga itu kesimpulan dari teori external invention, yaitu gelembung-gelembung yang ada isinya masing-masing alam semesta dan gelembung-gelembung itu akan terus berkembang. Jadi, kesimpulan teori yang keempat yaitu kesimpulan dari teori steady state. Nah, di dalam teori ini kan dijelaskan bahwasanya teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta ini memiliki keadaan yang tetap, akan tetapi teori ini ditolak. Jadi, kesimpulan dari teori yang kelima yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah teori yang paling terkenal dan terpercaya. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta itu berasal dari satu partikel superatom yang sangat masif yang kemudian meledak dan mengembang terus-menerus dan membentuk alam semesta ini.